Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dadi Supriyadi, mengajar mata pelajaran matematika dan dipercaya sebagai wakase kurikulum. Bapak mengucapkan selamat pada anak-anakku semuanya yang telah diterima di SMA 1 Kota Tangerang Selatan ini. Semoga dengan diterimanya kalian di SMA 1 Kota Tangerang ini bisa belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga apa yang dicita-citakan kalian semua bisa tercapai. Dan Bapak akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum yang ada di SMA 1 Kota Tangerang Selatan. Baiklah, Bapak akan memperkenalkan dalam MPLS tahun 2020 ini dengan cara daring, yaitu pengenalan kurikulum di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pengertian kurikulum sendiri di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini akan menayangkan tentang lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Kebetulan di SMA 1 ini sejak digulirkannya kurikulum 13 udah langsung menggunakan kurikulum 13, sehingga di SMA 1 ini mengalami beberapa revisi dan kami selalu update dengan revisi yang diselenggarakan kurikulum tersebut. Di sini akan menjelaskan tentang struktur kurikulum, tentang alokasi mata pelajaran yang ada di sekolah kita ini, SMA 1 Kota Tangerang Selatan. Mungkin agak sedikit beda dengan waktu kalian di SMP. Di sini ada kelompok A, kelompok umum, ada kelompok B, dan ada kelompok C tentang peminatan. Kelompok A ini yaitu mata pelajaran umum. Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi keterampilan, kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu mata pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi ada 6 mata pelajaran. Terus juga ada kelompok B yang umum, ini juga sama. Ini kelompok B ini dasarnya sama, yaitu mata pelajaran umum. Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Aduh, salah ya, salah. Nggak apa, nanti dipotong aja, dipotong kayak gitu. Iya, Dedi. Kelompok B
merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik yang terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Mata pelajarannya ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang ketiganya prakarya dan kewirausahaan. Sehingga jumlah mata pelajaran dari kelompok A dan kelompok B ada 24 jam mata pelajaran per minggu. Terus untuk kelompok C, yaitu kelompok peminatan. Peminatan ini dibagi 2 bagian. Ada mata pelajaran peminatan akademik. Jadi yang dimaksud dengan peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan. Di sini nanti akan dijelaskan tersendiri untuk peminatan akademik, dan ada juga mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pemilihan akademik, kebetulan yang di SMA 1 ini ada 2 peminatan, yaitu yang pertama peminatan matematika dan ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan MIPA. Kalau di SMP dulu mungkin dengan istilah IPA. Kalau di SMA ini dipecah lagi. Jadi kemarin yang kalian mungkin di daftar ulang ada yang memilih peminatan bahasa dan agama. Mohon maaf ini karena di SMA 1 ini hanya ada 2 peminatan aja, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan atau MIPA dan peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Yang termasuk peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan yang peminatan ilmu pengetahuan sosial, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang berikutnya lagi, ada mata pelajaran pilihan. Mohon maaf, untuk mata pelajaran pilihan, jadi untuk mata pelajaran pilihan di sini, dalam pilihan ini sebenarnya ini bisa lintas minat, bisa informatika, atau bisa juga pendalaman materi. Hanya di SMA 1 kita diinikan ke lintas minat. Jadi yang dimaksud lintas minat itu tidak diberikan di peminatan matematika dan ilmu pengetahuan, hanya ada di peminatan yang lain. Di sini seperti untuk peminatan MIPA, mata pelajarannya ekonomi. Kenapa kita mengambil ekonomi? Karena biasanya setelah lulus dari SMA 1 ini, banyak yang orang MIPA larinya mengambil jurusan ekonomi. Maka kita fasilitasi keinginan siswa ini dengan mengambil ekonomi sebagai lintas minat yang pertama. Terus lintas minat yang kedua yaitu geografi atau sosiologi. Jadi sini pilihan geografi atau sosiologi. Untuk peminatan MIPA dan untuk peminatan IPS yaitu bahasa dan sastra Jepang, dan satu lagi bahasa dan sastra Inggris. Kami tidak mengambil yang ada di MIPA karena biasanya jarang sekali orang IPS mengambil jurusan fisika, kimia atau yang berhubungan dengan eksak ya. Maka pengambilannya dilarikan ke bahasa. Terus syarat peminatan ini kemarin di pendaftaran ada
kalian udah menyebutkan peminatannya, ada yang MIPA, ada yang IPS, ada yang bahasa, dan ada yang agama. Jadi tadi disebutkan bahwa di SMA 1 ini hanya 2 peminatan aja, yaitu peminatan MIPA saja. Ini syaratnya. Yang pertama berdasarkan pilihan peserta didik yang diketahui oleh orang tua. Yang kedua, rata-rata kumulatif nilai rapot SMP mata pelajaran matematika dan IPA harus lebih dari atau sama dengan 76. Kebetulan di SMA 1 ini mengambil KKM-nya adalah 76. Dan yang ketiga, hasil psikotes minat dari lembaga yang kompeten. Dan yang keempat, berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur di sekolah ini. Jadi keempat ini sebagai syarat kalian diterimanya sebagai peminatan MIPA. Terus untuk peminatan IPS tidak jauh berbeda dengan yang IPA. Ini sama berdasarkan pilihan peserta didik yang diketahui oleh orang tua. Hanya di sini bedanya yang kedua aja, rata-rata kumulatif nilai rapot mata pelajaran matematika dan IPS-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 76. Yang ketiga dan yang keempat sama itu nanti sesuaikan dengan infrastruktur yang ada di SMA 1 Kota Tangerang Selatan ini. Terus untuk kegiatan belajar ini ada beberapa kemungkinan. Mungkin nanti kegiatan belajar ini bisa tatap muka langsung seperti biasa. Langsung kalian datang ke sekolah, masuk jam 6.30, pulang sampai dengan jam 15.30, atau bisa juga tatap muka dengan protokol kesehatan. Ini dibatasi siswanya, kalau biasanya 40, mungkin nanti pas masuk ini per kelas ini hanya 20. Atau bisa juga dengan luring atau luar jaringan. Ini tatap muka tapi masih menggunakan media, umpamanya menonton televisi, salah satu contohnya. Atau bisa juga dengan daring atau dalam jaringan, seperti yang telah kalian lakukan kemarin dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni menggunakan kegiatan belajar mengajar dengan cara daring. Dan karena di Tangerang Selatan ini masih zonanya zona merah, tidak mungkin dari yang 3 ini kalian ini kan, maaf, dari yang ke-1 dan ke-2 ini, tapi yang mungkin itu mungkin secara luring atau mungkin secara daring. Terus untuk pengaturan jam pelajaran ini, jadi kalau kegiatannya tatap muka langsung, masuknya itu jam ke-0, 6.45 sampai dengan 7.15 biasanya. Di pagi hari pas kalian masuk ini langsung, kalau yang beragama Islam biasanya langsung ke lapangan untuk mempelajari kitabnya masing-masing ini, masing-masing agama. Dan untuk yang beragama non-muslim biasanya masuk ke ruangan tertentu yaitu aula. Untuk yang muslim biasanya dengan mengadakan tadarusan, sudah itu atau dengan ceramah dari guru mata pelajaran atau dari undangan penceramah yang di luar sekolah. Terus ini masuknya pelajaran pertama ini jam 7.15 sampai dengan jam 8. Istirahat pertama di 10.15 sampai dengan 10.30, dan istirahat kedua di jam 12.00 sampai dengan jam 12.30, dan jam 15.30 semua mata pelajaran sudah selesai. Jadi tadi dikatakan bahwa untuk tahun pelajaran ini pelajarannya itu masih menggunakan daring atau luring ya. Jadi di sini nanti banyak sekali perubahan-perubahan dalam new
normal ini atau penataan baru yang sebelumnya kita ini bisa berkumpul, nanti kalau masih tatap muka tapi dengan protokol kesehatan mungkin nanti agak jaga jarak ya. Tadi dikatakan bahwa tidak akan bisa masuk sekaligus, jadi mungkin nanti gantian. Hari pertamanya ini 20, hari berikutnya yang 20 masuk hari yang keduanya. Begitu juga dalam pembelajarannya, kalau dulu mungkin dengan menggunakan buku paket, yang berikutnya bisa melalui gadget gitu ya. Terus untuk perubahan layanan juga, untuk perubahan tujuan, recording materi, metode pelajaran, kalau biasanya dengan belajar dengan tatap muka, tapi nanti ketika daring, pembelajaran dengan menggunakan e-learning, atau bisa gadget, atau bisa juga nanti laptop. Begitu juga bimbingan guru di alam ini, nanti kalian mandiri dengan menggunakan laptop ya. Terus bahan ajar, sumber belajar sebagai kurikulum, sebagai acuan, bisa juga budaya nasional, bisa media informatika dan yang lainnya. Kalau dulu harus terpenuhi kurikulum SMA tersebut, tapi kalau dengan cara daring atau luring, ini cukup dengan kurikulum yang esensial saja, yang mungkin kalau tidak dijelaskan oleh guru tidak bisa dimengerti. Jadi yang itu saja yang akan dibahas dalam pembelajaran secara daring. Begitu juga pengembangan kurikulumnya ini, kalau dulu langsung di sekolah, yang berikutnya di rumah. Untuk penilaian juga, ini akan banyak sekali perubahannya. Untuk penilaian sikap, kognitif, dan efektif, kalau sebelumnya dengan menggunakan paper test, jadi disediakan ruangan tertentu, ruangan ujian. Kalau nanti secara daring, kalian untuk penilaiannya cukup dengan menggunakan digital, yaitu dengan menggunakan laptop di rumah atau yang lainnya. Begitu juga untuk UNBK ya. Dan kebetulan di tahun ini dengan daring ini tidak ada UNBK ya. Kemarin diganti dengan assessment test. Sekian yang Bapak bisa sampaikan dari bidang kurikulum. Mudah-mudahan kalian meskipun pembelajaran dengan cara daring ya, kalian lebih semangat lagi. Dan mohon bantuannya dari Bapak Ibu orang tua yang di rumah ini selalu mendampingi anaknya ketika belajar. Dan untuk daring nanti akan ada di website, akan dikasih websitenya, akan melalui website sekolah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.